ubah pujian. Kami berkata kepada masalah kami berkata kepada sakit penyakit kami, Tuhan sudah selesai mengerjakan semuanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan, kami sudah diberkati, kami sudah dipulihkan karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan pagi ini Bapa, kami menghampirimu dengan iman kami. Kau urapi Tuhan setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan pujian penyembahan pagi ini. Dan kami masuki hadirat-Mu ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Ada sukacita bagi hari ini, amin. Haleluya. Angkat tanganmu, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Haleluya. Kita tetap makin berdiri, tetap berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku.
dalam kuasa Tuhan. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini semuanya, namun tanganmu, semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh, oh, oh. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam bersyukur. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Oh, oh, oh. Semua katakan, Kau Tuhan yang benar. Oh, oh. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Jangan ragu, jangan ragu, berikan sukacitamu buat Allah kita. Amin. Oh, oh, oh. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganku Tuhan mengangkat. Semua jemaat Tuhan. Amin. Tak tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam bersyukur. Engkau Tuhan yang benar. Semua jemaat Tuhan, angkat tanganmu, bersukacita, bersorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh. Semua katakan, walau badai, oh, oh. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun ada tangan Tuhan. Amin. Oh, oh, oh. Mengangkatku tinggi, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Oh, oh. Terima kasih. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Terima kasih. Angkat tanganmu, mari pagi hari ini ada kuasa dalam menyembah Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak kurang panjang untuk menolong hidup kami. Untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar Seruan hatiku, tangan Tuhan. tangan Tuhan tak kurang
membawa hidup kami kepadamu. untuk selalu Kami mau bersyukur pagi hari ini. Mau bersyukur. telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, imanku tetap teguh dalam-Mu. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Bapa, kami berdoa pagi ini, jelikan mata hati kami. Buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Akan menyembuhkan kami. Akan memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu sebagai kebenaran yang memerdekakan kami. Yang menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan hidup kami. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, juga yang mungkin melihat secara live streaming, ya, saya percaya saudara ada mujizat dalam kita mengucap syukur. Dan minggu lalu, khotbah hari ini menyambung khotbah minggu lalu tentang bagaimana kita mengerti cara kerja Tuhan dalam menolong kita. Bisa dibantu PowerPoint-nya? Ada sebuah pertanyaan yang cukup lama saya pikirkan dan renungkan. Mengapa banyak anak Tuhan tidak mengalami pertolongan, berkat, kesembuhan, dan pemulihan seperti yang Tuhan telah janjikan dalam firman-Nya? Itu menjadi beban, itu menjadi pergumulan untuk saya dan istri dan juga tim pengembalaan. Kalau melihat ada jemaat setia beribadah, setia berdoa, melayani Tuhan. Tapi kok hidupnya susah, duit. Saudara percaya ada berkat Tuhan? Dan saya percaya saudara, berkat Tuhan itu tidak dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Berkat Tuhan itu melampaui keadaan dunia ini. Tuhan sanggup memberkati kita sekalipun keadaan sedang sulit. Tetapi mengapa banyak anak Tuhan hidupnya berputar-putar dari masalah yang satu ke masalah yang lain dan tidak pernah mengalami terobosan? Ternyata jawabannya adalah bukan karena kita kurang berdoa. Jawabannya adalah bukan karena kita kurang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetapi karena kita tidak mengerti bagaimana cara kerja Tuhan untuk menolong kita. Jadi pagi hari ini saya rindu Anda khususnya sebagai jemaat Victory Church, Anda harus mengerti bagaimana cara kerja Tuhan untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menyembuhkan kita. Baca sama-sama statement ini yuk. 2, 3. Tuhan bekerja, menyelamatkan, mengampuni, menyembuhkan, memulihkan berdasarkan iman kita kepadanya. Jadi Tuhan menyelamatkan kita bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi Tuhan menyelamatkan kita berdasarkan iman kita kepadanya. Jadi Tuhan bekerja berdasarkan iman kita. Katakan setelah saya, Tuhan bekerja berdasarkan iman saya. Itu yang disebut dengan hukum iman. Saya pernah khotbah di tempat ini. Bahwa Tuhan itu bekerja berdasarkan hukum. Ingat, sorga adalah sebuah kerajaan. Di mana semua yang terjadi dalam sebuah kerajaan itu berjalan berdasarkan hukum. Sekalipun Presiden Republik Indonesia hari ini, Bapak Joko Widodo, mampu dan mau menolong kita, tapi dia tidak bisa menolong dengan melanggar hukum. Ada koridornya. Itulah Tuhan, saudara. Memang Tuhan Maha Kuasa, tapi Anda harus sadar bahwa iman kita itulah yang membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di kampungnya sendiri, banyak orang menolak Yesus. Lalu dikatakan Tuhan Yesus tidak bisa mengerjakan banyak mujizat di kampungnya sendiri. Bukan karena Tuhan Yesus kurang kuasanya, tetapi ini hukum iman yang Tuhan sendiri tidak bisa langgar. Jadi dengar baik-baik, Tuhan tidak bisa menyelamatkan Anda sekalipun Ia mau dan mampu jika Anda tidak percaya kepadanya. Titus pasal yang kedua ayat 11 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, sudah ada, sudah tersedia dengan cuma-cuma. Dalam 1 Timotius 2:3 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya apa? Semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Tuhan menghendaki tidak satu pun manusia yang binasa. Tuhan menghendaki semua manusia diselamatkan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua manusia diselamatkan? Jawabannya adalah tidak. Bukan karena Tuhan tidak atau belum menyelamatkan. Tetapi masalahnya kembali kepada iman mereka. Apakah Anda mau percaya? Yohanes 3:16 baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa tujuannya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangkan saudara. Karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar kerinduan Allah untuk semua manusia diselamatkan. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Camkan ini, Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak diperanakan. Ini adalah bahasa kiasan untuk supaya kita manusia mengerti. Sekarang, kalau Anda tanya sama istri saya, Bu Sandy, atau Kak Sandy. Ya, misalnya ini misalnya. Ibu Christina bertanya sama Sandy. Bu Sandy, apakah Bu Sandy mengasihi saya? Kira-kira jawaban istri saya apa? Mengasihi. Benar Bu Christina. Gini loh Bu, anak saya perlu ginjal. Maukah Bu Sandy kasih ginjal salah satu anak ibu? Untuk ganti ginjal anak saya? Jawabannya sudah pasti. Padahal saya punya 3 anak loh. Dan Ibu Christina tidak minta nyawa anak saya. Hanya minta 1 dari 2 ginjalnya. Dikasih enggak? Itu aja enggak dikasih saudara. Waktu adiknya Sandy Mervin berkata kepada mama, "Mah, Mervin mau donor lever buat nolong salah satu anak murid." Mamanya Sandy yang adalah hamba Tuhan. Yang cinta Tuhan berkata, "Mervin!" Dikasih enggak? Enggak tuh. Enggak, maksud saya supaya Anda mengerti. Karena begitu besar keinginan Tuhan untuk semua manusia diselamatkan. Tuhan mengaruniakan nyawa dirinya sendiri sebenarnya. Dengan kata lain, kalau Anda berdoa, "Tuhan, tolong selamatkan keluargaku." Tuhan bilang apa? Sudah. Tuhan sudah, ibaratnya begini saudara. Saya tulis kata-kata ini, perhatikan baik-baik. Baca sama-sama yuk. Tuhan sudah selesai melakukan bagiannya dengan sempurna untuk menyelamatkan kita. Tidak ada lagi yang dapat Tuhan kerjakan. Semua sudah selesai Tuhan kerjakan di kayu salib. Jadi waktu saya berdoa, "Tuhan, ampuni dosa saya." Saya berpikir Tuhan mengampuni saya karena perbuatan saya. Itu pikiran yang salah. Tuhan mengampuni kita bukan karena perbuatan kita. Lalu saya kata gini, "Tuhan, aku akan puasa 2 hari." Dan saya ingat, di satu pagi waktu saya berdoa, saya dengar satu suara di hati seperti ini. "Doni, apalagi yang aku harus berikan kepadamu? Kalau masih ada 1 tetes darah yang belum aku curahkan untuk kamu, aku akan turun dan curahkan untuk kamu. Tapi masalahnya tidak ada lagi yang dapat aku perbuat. Karena semuanya sudah aku berikan untukmu." Jadi sekarang coba angkat tangannya. Bilang apa? Sadar. Sudah ya, jangan suruh-suruh Tuhan lagi, oke? Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berkati saya. Tuhan bilang apa? Sudah. Tuhan Yesus tuh mati 2000 tahun yang lalu. Sebelum kita ada, sebelum kita berbuat dosa, Tuhan udah tebus kita. Asal kita percaya kepadanya. Jadi baca sama-sama statement ini. 2, 3.
Kita diselamatkan bukan karena respon Tuhan kepada apa yang kita kerjakan, tetapi karena respon kita kepada apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Camkan itu baik-baik. Dosa kita diampuni bukan karena respon Tuhan kepada apa yang kita kerjakan, tetapi karena respon kita kepada apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Apa yang Tuhan mau? Kita percaya. Apalagi saudara, tubuh kita disembuhkan bukan karena respon Tuhan kepada apa yang kita kerjakan. Tetapi karena respon kita kepada apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Hidup kita diberkati bukan karena respon Tuhan kepada apa yang kita kerjakan. Tetapi karena respon kita terhadap apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Jadi sadarlah bahwa sumber masalah kita yang sebenarnya bukan pada Tuhan. Tetapi pada iman kita kepada apa yang Tuhan telah kerjakan dan sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah hukum iman yang Anda dan saya harus mengerti. My people destroy, umatku binasa karena lack of knowledge. Hukum gravitasi Anda lawan. Anda lompat dari tingkat 5, mati. Lalu Anda protes, Tuhan kenapa? Ya bodoh-bodoh kamu. Jadi banyak anak Tuhan tidak mengalami pertolongan Tuhan, tidak mengalami kesembuhan Tuhan. Karena apa? Karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, karena ketidakmengertiannya. Mari katakan bersama dengan saya, ketidaktahuan saya itu membunuh saya. Ketidaktahuan saya membuat hidup saya susah. Ada kisah saudara, pengemis di China yang tiap hari minta-minta di pinggir jalan. Tanpa dia sadari, mangkok yang dia pakai untuk minta-minta itu barang antik. Yang kalau dijual nilainya ratusan juta atau mungkin miliaran. Tapi karena ketidaktahuannya dia mati kelaparan. Salah siapa? Padahal Tuhan sudah sediakan. Itu ada dalam tangan kita. Tapi karena ketidaktahuan kita, ya kita susah. Jadi sekali lagi, sumber masalah kita yang sebenarnya bukan pada Tuhan. Jadi kalau ada orang kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan tidak menolong memberkati dia, Anda bilang apa? Please deh. Karena apa? Karena Anda tidak pernah mau belajar. Pengetahuan itu tidak datang ujuk-ujuk, tiba-tiba Anda minum jamu langsung plong, enggak. Kan ada dulu zaman-zaman saya SMP atau SMA, saya lupa lah, mau ujian, itu buku dirobek-robek. Kecil-kecil lalu digiling pakai blender atau apa, ya campur ya, lalu diminum. Anda pikir pinter? Enggak bisa. Coba sekali lagi angkat tangannya. Sadar. Kesadaran itu mahal, saudara. Ayo katakan semuanya, Tuhan bekerja berdasarkan hukum. Tuhan menyelamatkan saya berdasarkan hukum. Ya. Jadi nggak bisa tuh Tuhan ujuk-ujuk gitu ya, melanggar hukumnya. Nggak bisa, itu cara kerja Tuhan. God's protocol. Itu protokolernya kerajaan sorga, saudara. Yang Tuhan sendiri tidak bisa langgar. Kata semuanya, oleh iman. Bukan oleh perbuatan usaha saya. Baca Roma 1 ayat 17. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran hukum Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan hukum-hukumnya.
kebenarannya. Kalau Anda mengerti hukum, Anda tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban Anda. Tapi karena Anda tidak mengerti hukum, di sini ada Ibu Indri. Betul nggak Bu? Karena ketidaktahuannya akan hukum, hidup Anda menderita. Anda melanggar. Siapa yang menang lawan hukum? Hukum itu tidak kelihatan loh saudara. Tapi bukan berarti tidak ada. It's real. Hukum tabur tuai. Hukum gravitasi. Ada yang pernah lihat gravitasi? Tidak ada saudara. Hati-hati saudara. Hukum itu nyata. Dia ada dan dia bekerja. Hukum tidak terlihat. Ya. Jadi saudara, Tuhan memberkati kita karena hukum. Dan hukumnya ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Ayo katakan dengan mulut Anda, orang benar akan hidup oleh iman. Beritahu orang sebelahmu, orang benar akan hidup oleh iman. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda orang benar? Betul tidak? Karena hanya orang benar yang dapat hidup oleh iman yang benar. Jadi untuk Anda bisa hidup oleh iman, Anda harus jadi orang benar dulu. Siapa di sini yakin dirinya itu orang benar? Saya orang benar Pak, coba angkat tangannya. Siapa di sini yang tidak yakin dirinya itu orang benar? Lebih yakin orang berdosa, angkat tangannya. Gak ada? Oke, siapa di sini yang bingung? Saya juga gak yakin Pak, kadang saya yakin orang benar, kadang tidak. Kalau saya selama seminggu ini tidak pernah bikin dosa, saya yakin saya orang benar. Tapi kalau barusan aja Pak, saya bikin dosa, aduh saya udah gak yakin lagi saya orang benar. Kalau Anda tidak yakin Anda orang atau bukan, itu masalah. Masalahnya Anda sendiri tidak yakin Anda orang benar. Bagaimana mungkin Anda bisa hidup oleh iman? Kalau Tarsan itu tidak yakin dirinya orang, makanya dia hidup seperti monyet kan. Padahal dia orang atau monyet? Karena dia juga gak yakin, gue ini orang atau monyet ya. Sampai akhirnya dia melihat orang, ternyata saya ini orang bukan monyet. Barulah dia bisa hidup seperti orang. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau Anda sendiri tidak yakin kalau Anda orang benar, itu sebabnya Anda tidak hidup oleh iman. Karena ini hukumnya, orang dari iman kepada iman. Itu pertumbuhan. Jadi mesti dibedakan. Iman yang membuat Anda lahir baru dengan iman yang membuat Anda hidup olehnya setiap hari. Amin. Pertanyaannya, Anda jadi orang benar karena perbuatan Anda atau karena kelahiran Anda? Saya mau Anda mengerti ini. Ini basic. Kalau Anda tidak mengerti ini, maka tidak heranlah kalau Anda itu susah terus gitu. Gak ngalami pertolongan Tuhan. Karena Anda sendiri gak yakin Anda ini orang atau monyet. Kadang seperti orang, kadang hidup seperti... Anda gak yakin, saya ini orang benar atau orang berdosa ya? Itu aja Anda gak yakin, makanya Anda jatuh bangun. Saya khotbah ini udah gak tahu berapa kali, makanya please deh, ikut pemuridan. Nanti ada VLT lahir baru, ikut supaya Anda ngerti. Karena saya tidak bisa ngajar ini kepada setiap jemaat toh. Habislah waktunya. Coba Anda mesti ngerti, Anda jadi orang benar karena perbuatan Anda atau karena kelahiran Anda? Anda jadi orang berdosa karena perbuatan Anda atau karena kelahiran Anda? Kenapa bisa beda? Dengar ya, Anda dan saya, kita semua jadi orang benar atau orang berdosa tidak ada hubungannya dengan perbuatan. Semua itu hubungannya dengan kelahiran, dengan benih. Katakan orang benar, orang berdosa. Itu apa? Benih. Misalnya orang Batak itu apa? Benih. Orang Cina itu apa?
benih. Orang Manado itu benih. Nah sekarang saudara, Anda jadi orang Batak ya atau orang Manado atau orang Jawa karena perbuatan Anda atau karena kelahiran Anda? Karena kelahiran Anda. Tadinya saya mau pasang foto Felix yang baru nikah bulan lalu. Ada kan preweddingnya tuh? Felix orang Batak atau orang Jawa? Ah nggak percaya dia orang Batak, mukanya halus, jenggotnya rada kasar. Felix itu orang Batak, marganya Hutapea. Karena apa dia jadi orang Batak? Karena dia pintar bahasa Batak. Jamin Felix bisa nggak bahasa Batak? Nggak bisa. Siapa lagi misalnya? Christian Raja Gubuk, Hana Raja Gubuk, bisa nggak mereka bahasa Batak? Nggak bisa bahasa Batak, jadi mereka bukan orang Batak. Tetap Batak karena apa? Kelahiran. Angkat tangannya lagi tolong. Bilang apa? Coba Anda mengerti yang satu ini aja. Jangan putar-putar diajar lagi. Kapan ngertinya? Jadi gak naik-naik kelas terus ini kita ngomongnya seputar ini lagi. Ayo baca sama-sama yuk. 2, 3. Anda jadi orang benar bukan karena perbuatan Anda. Namun karena kelahiran baru Anda lewat iman Anda kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ganti kata Anda dengan kata saya. 2, 3. Saya jadi orang benar bukan karena perbuatan saya. Namun karena kelahiran baru saya lewat iman saya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. 1 Yohanes 5:1 berkata, baca sama-sama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Kalau Anda lahir dari Allah, artinya ada benih siapa dalam diri kita? Benih Allah. Makanya kita disebut anak Allah. Kita jadi anak Allah, orang benar bukan karena perbuatan kita, tapi karena kelahiran baru kita. Amin. Itulah disebut benih. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena anugerahnya, rahmatnya yang besar. Baca sama-sama. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Anda harus sadari ini. Tujuan utama Yesus mati dan bangkit bukan supaya kita kaya. Bukan supaya kita punya pelayanan. Esensi kekristenan bukan mujizat, bukan kaya, bukan berkat. Yesus bangkit dari antara orang mati supaya Anda dan saya yang percaya dilahirkan kembali dari Allah. Sehingga kita punya benih Allah. Katakan semuanya, benih Allah. Kalau Anda lahir dari seekor burung Raja Wali, makanya Anda jadi seekor Raja Wali. Anda punya benih Raja Wali, Anda bisa terbang. Raja Wali terbang karena dia burung Raja Wali, bukan supaya jadi burung Raja Wali. Dan Raja Wali itu terlahir untuk terbang di atas badai. Tapi untuk dia bisa terbang, dia perlu belajar. Satu-satunya burung yang harus diajar terbang, baru bisa terbang adalah burung Raja Wali. Itulah gambaran kita orang percaya. Dan kabar baiknya tidak pernah ditemukan burung Raja Wali tewas dalam badai. Kalau ayam banyak. Jangankan badai, Anda pasang petasan di bawah kandang ayam yang rada gede. Dar! Kalau Anda ayam langsung pingsan, mati pelan-pelan. Makanya kalau orang ternak ayam, mesti tempatnya yang sunyi, sepi. Bilang sama sebelahnya, saya ini Raja Wali. Bukan karena perbuatan saya, tapi karena kelahiran saya. Amin. Jadi sebenarnya tidak ada orang benar yang mati karena masalah.
Enggak ada, saudara. Karena semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Amin. Ayo baca sama-sama lagi yuk. Ini supaya Anda dan saya benar-benar ngelotok ya. 2, 3. Saya orang benar. Bukan karena perbuatan saya, tetapi karena kelahiran baru saya, lewat iman saya pada kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Jadi kalau saya tanya sekarang, siapa di sini orang benar? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan saudara ya. Akhirnya selesai tugas saya. Dan orang benar akan hidup oleh iman. Dari iman kepada iman. Anda harus bertumbuh. Setelah Anda dilahirkan kembali jadi orang benar, Anda harus belajar hidup oleh iman. Apa artinya hidup oleh iman? Iman itu dikatakan seperti perisai. Alkitab berkata ada perisai iman. Bayangin kalau Anda berperang, musuh kan terus serang nih saudara. Lalu Anda nggak tahu gimana caranya pakai perisai, apa yang terjadi? Ya udah, binasa Anda, mati Anda, susah Anda. Itu gambarannya. Banyak orang benar tidak hidup oleh iman karena dia sendiri tidak mengerti. Apa sih artinya hidup oleh iman? Ya saya berani cek nih satu persatu. Coba menurut Anda apa artinya hidup oleh iman? Apa ya? Percaya, good. Tapi kenapa banyak orang benar gak hidup oleh iman? Masih takut, masih khawatir, masih kepahitan. Kenapa? Tidak mengucap syukur. Nah saya mau hari ini Anda mengerti. Apa sih artinya hidup oleh iman? Catat ya, ikuti baik-baik ya. Pastikan hati Anda subur, pay attention. Roma 10:17, baca bersama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. 2 Korintus 5:7 mencatat sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Jadi sebenarnya orang benar itu dia hidup karena dia percaya. Bukan oleh apa yang dia lihat. Tapi oleh apa yang dia dengar. Jadi sebenarnya ada pertentangan. Kita mau percaya apa yang Tuhan katakan atau kita mau percaya apa yang kita lihat. That's the problem. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Artinya orang benar akan hidup karena ia lebih percaya akan apa yang Tuhan katakan daripada apa yang dia lihat. Jadi musuh terbesar, kendala terbesar untuk kita hidup oleh iman bukan setan. Tetapi apa? Pikiran kita sendiri, penglihatan kita. Anda lebih percaya pada apa yang Tuhan katakan atau pada apa yang Anda lihat? Jujur. Kita lebih percaya akan apa yang kita lihat daripada apa yang Tuhan katakan. Buktinya, mana buktinya Tuhan bilang Tuhan gembalaku takkan kekurangan. Buktinya aku lihat kok aku. Nah itu masalahnya kan. Kita lebih percaya pada apa yang kita lihat lebih daripada apa yang Tuhan katakan. Mana yang Anda lebih percayai sebagai satu kebenaran? Apa yang Tuhan katakan atau apa yang Anda lihat? Itu menentukan apakah Anda akan hidup oleh iman atau tidak. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Nah, saudara, saya nih banyak diskusi sama Sandy istri saya. Kalau saya dapat kebenaran, saya ngobrol, saya diskusi, saya tanya. Dan Sandy mewakililah banyak orang bertanya. Tapi kan sayang buktinya, betul nggak? Tapi kan sayang kenyataannya. Nah sekarang saya tanya. Yang Anda anggap sebagai kebenaran
kenyataan apa yang Anda lihat atau apa yang Tuhan katakan. Itu yang harus diberesin dulu. Di dalam pikiran kita. Setuju? Nah, ada Bu Indri kan, hukum dasarnya adalah bukti kan Bu. Nah sekarang yang mau dijadikan bukti itu yang terlihat atau yang tidak terlihat. Kalau Anda hidup hanya berdasarkan yang terlihat, Anda gampang sekali tertipu. Seringkali yang terlihat bukanlah yang sebenarnya. Mana ada sih penipu kayak penjahat? Ayo, yang pernah ditipu, katakan amin. Yang pernah nipu, bertobat, oke? Ada nggak penipu seperti penjahat? Wah, penipu seperti malaikat. Namanya saja Matius, Yohanes, Lukas. Ngeri saudara. Maria, yang nipu kami dulu namanya Maria. Kurang apa? Kurang ajar. Jadi Anda harus sadar bahwa apa yang kita lihat belum tentu benar. Kalau Anda hidup hanya berdasarkan apa yang Anda lihat, pastilah up and down. Ada satu kisah menarik ketika murid-murid Yesus sedang dihantam badai di tengah danau. Lalu Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Dan murid-muridnya ketakutan berkata, itu hantu. Lalu Tuhan berkata, ini aku, tenanglah. Dan ini yang Petrus katakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu Tuhan, kan badai, gak kelihatan kan? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Datanglah, dan Petrus mendengar. Karena Tuhan Yesus berkata, karena Tuhan berkata datanglah, iman timbul dari pendengaran. Lalu Petrus percaya dan dia bertindak. Maka Petrus bukan turun dari perahu, lebih tepatnya keluar dari perahu dan keren. Berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Orang benar itu akan keluar dari batasan-batasan dunia ini. Perahu itu kan batasan hidup kita. Orang bilang mustahillah kamu disembuhkan, mustahillah usahamu dipulihkan, mustahillah kamu dapat jodoh yang takut akan Tuhan. Tapi kalau Anda mendengar apa yang Tuhan katakan di tengah badai sekalipun, dan Anda percaya, lalu Anda keluar dari batasan hidup Anda. Anda berjalan di atas air. Waktu saya dalam kekurangan, saudara. Saya renungkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau aku gembalamu dan engkau dombaku, kamu takkan kekurangan. Tapi Tuhan, kenapa aku kekurangan? Karena engkau tidak mendengar suaraku dan engkau tidak mentaati perintahku. Petrus ngomong gini kan, kalau engkau itu Tuhan, perintahkan aku. Suruh aku. Nah ini dia, di tengah badai Tuhan kasih perintah, kita gak taat. Karena kita gak percaya. Halo? That's the problem. Ketika saya di tengah badai, saudara, Tuhan katakan, kamu percaya aku sanggup berkati kamu? 15 juta buat bayar utang, 10 juta buat biaya hidup, kurang lebih 25 juta. Aku percaya Tuhan. Gaji yang saya terima cuman 3 juta. Tuhan katakan, kamu percaya? Percaya. Kasih perpuluhan di depan. Saya potong, terima 3 juta, potong 2,5 juta. Saya sepakat sama istri ya. Ini Tuhan ngomong sama saya. Kalau Tuhan gak ngomong sama Anda, jangan lakukan. Jangan mentang-mentang Yohanes ngeliat, gila Petrus dari saya. Kalau Petrus bisa, saya juga bisa. Amblas saudara. Nyemplung. Jadi tolong iman itu bukan ikutan. Waktu saya taat saudara, 4,5 tahun saya berjalan di atas air. Dan tidak tenggelam. Saya bebas hutang hari ini. Sungguh saudara. Tidak ada kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan suruh apa di tengah badai? Mengucap syukurlah senantiasa. Itu aja Anda ngeluh terus ngomong susah lah.
Ya udah, Tuhan ngomong gini, jangan kamu khawatir dan berkata. Lah Anda ngomongnya susah-susah. Saya belajar praktek hidup oleh iman gini, jangan pernah jadikan ketakutan Anda itu perkataan Anda. Oke, Anda takut, tapi jangan pernah katakan itu di mulut Anda. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mulut Anda nih, saya sakit, saya sakit. Kenapa ya orang benar kok gak ngalami kesembuhan? Ya dia pikir dia sakit, dia ngomong dia sakit, padahal Tuhan ngomong oleh bilur-bilur kamu sudah sembuh. Gak nyambung kan? Makanya mati Anda. Bukan karena Tuhan gak sembuhkan, karena imanmu. Ini kebenaran yang berharga, saudara. Jangan anggap remeh. Anda harus mengerti sungguh-sungguh cara kerja Tuhan. Petrus berjalan di atas air. Karena apa? Karena dia percaya. Kata semua, karena dia percaya. Apa yang Tuhan katakan, itu kebenaran. Tapi masalahnya kita tahu selanjutnya kan. Dikatakan apa? Tetapi, nah ini. Ketika dirasanya tiupan angin. Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Dan orang yang demikian, jangan harap ia bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Bukan Tuhan tidak memberikan, Tuhan sudah memberikan, tapi dia tidak bisa terima. Karena dia bimbang. Lalu Tuhan, ya ini anugerah Tuhan tolong kan. Lalu Tuhan bawa kembali kemana? Ke perahu, kembali lagi hidup normal kan. Banyak orang Kristen kan takut dengan apa yang dunia takuti. Padahal Tuhan ngomong gini, jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saya tidak mengecilkan dan kita tidak perlu mengecilkan artinya perahu. Dan kabar baiknya, Tuhan Yesus juga tidak berjalan di atas air setiap hari kan. Enggak perlu perahu lah, ngapain, ayo jalan aja yuk. Maka sejak hari itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak pernah pakai perahu. Mereka selalu berjalan di atas air. Kan enggak begitu juga saudara. Artinya begini, ya ini keseimbangannya. Ya saya bersyukur untuk istri saya. Beri tepuk tangan dong buat istri saya. Kalau saya ngajar tanpa konsultasi sama dia, dia ini menajamkan. Ya, dia selalu kasih pertanyaan. Akhirnya buat saya mikir ulang kan, iya ya. Ini keseimbangannya. Ada satu kondisi di mana memang itu melampaui kekuatan kita. Badai. Iman akan menyelamatkan kita. Tapi ketika kondisi normal, naiklah perahu, oke? Tapi kalau Anda tidak pernah latih iman Anda, ya begitu badai, ya mati juga. Karena iman itu harus dilatih, setuju? Dari hal-hal kecil. Dari flu, latih dong. Oleh bilur-bilurnya, saya sudah sembuh. Nah, itu kebenarannya. Baca sama-sama yuk statement ini. 2, 3. Selama Anda lebih mempercayai apa yang Anda lihat atau rasakan sebagai sebuah kenyataan atau kebenaran, bukan apa yang Tuhan katakan, maka Anda tidak dapat hidup oleh iman. Anda akan selalu dikuasai keadaan. Sekarang, siapa atau apa yang Anda percayai sebagai kebenaran? 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Anda lebih memperhatikan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Apa yang tidak kelihatan? Perkataan Tuhan, itu tidak kelihatan. Memang Anda bisa lihat perkataan saya keluar dari mulut saya? Tidak bisa. Karena perkataan itu masuknya ke pikiran, saudara. Dan pikiran mempengaruhi perasaan, perkataan, dan perbuatan kita. Anda harus mengerti ini. Mana yang lebih dahulu ada? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Tolong dijawab. Mana yang lebih dahulu ada? Semua yang ada itu berasal dari yang tidak kelihatan.
Apa itu ide? Apa itu ide? Pikiran. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Mari baca bersama-sama. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah yang tidak kelihatan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita lihat itu telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu kebenarannya dulu, Anda harus mengerti. Istilah kerennya conceptual thinking yang kita belajar kemarin. Para pelayan ikut, ini conceptual thinking. Anda berpikir konsepnya dulu. Semua yang kelihatan itu berasal dari yang tidak kelihatan. Semua pada mulanya adalah sebuah ide. Memang GPDI Cirende sekarang Victory Church itu awal mulanya apa? It's an idea. Indonesia mulanya sebuah apa? Ide. Coba Anda ngerti dulu ya. Segala sesuatu yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan, yaitu pikiran. Dan firman Allah adalah pikiran Allah. Mana yang lebih berkuasa dan menentukan? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan justru itulah yang menentukan dan menguasai yang kelihatan. Istilah kerennya, kita harus cari siapa dalangnya. Setuju? Coba, Anda mesti mengerti dulu. Ini kebenaran yang penting untuk kita mengerti. Dr. Caroline Leaf, ini statement dia. Ini doktor, saudara. Selama lebih dari 20-30 tahun, dia mempelajari cara kerja otak. Dan dia menemukan, di dalam bukunya dia tulis seperti ini, statementnya. 75-98% semua penyakit mental, psikis, dan perilaku datang dari pikiran yang beracun. Ternyata semua sakit penyakit sumbernya adalah pikiran. Obat yang Anda minum itu hanya menyembuhkan yang kelihatan tubuh kita. Dokter itu hanya melihat yang kelihatan. Tapi sumber penyakit yang sebenarnya bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Jadi kalau Anda ingin hidup sehat, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena sumber segala penyakit bukanlah yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Tapi kenapa Anda lebih percaya kata dokter dan obat? 90% loh presentasinya. Penyebab sakit penyakit adalah pikiran. Lah begitu Anda dengar ngomong India lah, laporan media sosial, koran. Ya gak heran Anda takut, lalu Anda sakit, lalu Anda mati. Bukan karena Tuhan. Tapi karena ketidakpercayaan Anda kepada apa yang Tuhan katakan. Anda lebih percaya kepada apa yang manusia katakan oleh penglihatan Anda. Itulah masalahnya. Kenapa? Ya Anda jarang dengar firman, Anda jarang mikirin Tuhan kok. Mikirin masalah terus. Bilang, bener. Jadi kalau orang kecewa sama Tuhan ya, siapa yang goblok? Ya kita, karena kita nggak tahu. Tuhan gemes nggak? Aku udah kasih anakku loh. Kamu minta apa lagi? Minta sehat, itu lebih dari anakku itu lebih dari sehat. Ini dokter Caroline Leaf semua ya. Otak kita menguasai seluruh tubuh kita. Tubuh kita semua dikontrol oleh apa? Otak. Namun apa yang menguasai otak kita? Apa yang kita pikirkan dan percayai. Wow. Ayo katakan semuanya. Ya statement ini. Yuk. Apa yang kita pikirkan dan percayai dapat mengubah otak kita secara struktural dan fungsional. Itu disebut
neuroplastisitas. Dan ini sudah terbukti 20 tahun belakangan ini. Ini diuji saudara, hasilnya 20 tahun penelitian ini saudara. Dulu 20 tahun sebelum ini, orang masih berpikir otak manusia tidak berubah. Fix. Sampai salah satunya Dr. Caroline Leaf membuktikan di laboratoriumnya. Dia dapat gelar dokter karena ini. Dan dia buat statement ini. Apa yang kita pikirkan dan percayai dapat mengubah otak kita secara struktural dan fungsional. Jadi pikiran kita itu mempengaruhi otak kita. Dan otak kita mempengaruhi seluruh tubuh kita. Coba sadari, sekarang kalau begitu apa yang Anda pikirkan dan percayai selama ini? Yang ikut VLT gambar diri, tahu kan masalahnya apa? Kepercayaan yang salah. Itu yang membuat hidup Anda menderita. Bukan setan. Saya bukan pengacara setan ya. Tolong. Tapi ini kebenarannya. Setan mah cukup kasih pikiran yang salah. Wong dari mulai dia penipu. Tugas penipu apa? Dia gak punya apa-apa. Cuman kasih pikiran yang salah. Kita percaya sama tipuannya. Tanpa kita sadar kita dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Killing me softly. Anda gak sadar karena Anda tertipu. Anda sedang bunuh diri Anda sendiri sebenarnya. Nah, Anda harus mengerti begini. Otak kita itu dirancang untuk memikirkan dan mempercayai dua hal. Apa itu? Perkataan Allah dan kasih Allah. Wow. Katakan semuanya. Otak saya dirancang untuk memikirkan dan mempercayai dua hal utama. Apakah dua hal utama itu? Perkataan Allah dan kasih Allah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di pinggiran air. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tapi jujur otak kita lebih memikirkan apa? Masalah, uang. Gak salah pikirin uang masalah. Tapi itu nanti bukan yang terutama. Makanya bangun pagi renungin firman. Anda praktek sehat otak Anda. Nanti Anda dapat ide. Dapat jalan keluar. Itu semua di otak. Tapi gunakan dulu otakmu dengan benar. Handphone dipakai buat ngulek, ya rusak. Handphone gak dirancang buat ngulek. Otak Anda gak dirancang untuk khawatir, untuk takut. Otak Anda dirancang untuk memikirkan perkataan Tuhan dan kasih Tuhan. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan dong. Saya buat materi ini siang dan malam, tanya istri saya. Bangun jam 3 subuh, kalau ngomong saya tulis, saya ketik. Seminggu saya kumpulin remah-remah itu. Saya jadikan sabung-sabung jadi baju yang bagus lah. Ini kebenarannya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia lebih mempercayai apa yang ia katakan atau keadaannya katakan lebih daripada apa yang Tuhan katakan. Buktinya apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3:11, firman Tuhan, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Coba tolong Anda jawab, ketika manusia diciptakan Tuhan, telanjang atau tidak telanjang? Telanjang. Tapi manusia tahu tidak kalau dirinya telanjang? Kenapa dia tidak tahu? Karena Tuhan tidak pernah mengatakan itu kepada manusia. Dan manusia sebelum jatuh dalam dosa, mereka hidup dari apa yang Tuhan katakan. Bukan dari hanya makanan. Karena kita yang sebenarnya bukan yang kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan. Yaitu roh kita, jiwa kita, pikiran kita. Dan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut
Allah. Hai anakku, perhatikan perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah itu menjauh dari matamu. Simpal itu dalam lubuk hatimu. Maka perkataan-perkataanku yang kau perhatikan, yang kau arahkan matamu kepadanya, yang kau simpan dalam lubuk hatimu, itulah perkataan-perkataanku, itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi saya dengan yakin dapat katakan, saya dirancang untuk hidup dari perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu dirancang menjadi obat untuk kesembuhan bagi seluruh hidup saya. Bukan obat-obat medis. Saya tidak mengecilkan arti dokter dan obat-obat medis. Tapi percayalah, pada mulanya tidaklah demikian. Tapi karena dosa dan manusia tidak lagi mendengar apa yang Tuhan katakan. Manusia sudah mulai punya pikirannya sendiri. Terlepas daripada pikirannya Tuhan. Makanya kita perlu obat. Karena masalahnya iman kita belum nyampe, belum nyambung sama Tuhan. Makanya jangan terputus kan. Karena iman kita terputus, pikiran kita terputus dengan pikiran Tuhan. Otak kita tidak lagi connect 100% dengan Tuhan. Makanya tubuh kita sakit. Makanya Anda susah, miskin, menderita. Karena pikiran Anda tidak memikirkan apa yang Tuhan katakan dan kasih Tuhan. Angkat tangan semuanya. Bilang apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Orang benar akan hidup, akan selamat, akan sehat. Karena ia lebih percaya apa yang Tuhan katakan daripada apa yang dia lihat. Jadi selama ini kita mau sama-sama ambil waktu untuk merenungkan. Saya lebih percaya apa yang Tuhan katakan atau apa yang saya lihat. Selama kita tidak percaya apa yang Tuhan katakan sebagai sebuah kebenaran yang sesungguhnya, maka sampai kapanpun kita tidak bisa mengalahkan dunia. Kita akan selalu dikalahkan oleh dunia. Karena hanya iman kepada perkataan Tuhan. Itulah yang mengalahkan dunia. Yang membuat kita bisa berjalan di atas air. Amin. Coba sadari pagi ini. Katakan, otak saya dirancang Tuhan. Untuk memikirkan dan mempercayai dua hal utama. Apakah itu? Firman Allah dan kasih Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah pikiran Tuhan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu adalah tubuh dan darah Yesus, kasih Allah. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya akan baca terlebih dahulu Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Mari saudara kita berdiri. Ayat ini bukan untuk orang di luar Tuhan. Ayat ini untuk orang yang sudah di dalam Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, tolong jangan bodoh dan jangan keraskan hatimu. Biarlah engkau mengerti sehingga kita bisa hidup dengan cara yang berbeda. Kita hidup oleh iman. Kita hidup, kita lebih percaya kepada apa yang Tuhan katakan lebih dari apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Engkau yang berkuasa sanggup. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan di atas kepala kita.
mujizat-Mu. Dia sudah berikan semuanya. Tidak ada lagi yang dapat Tuhan perbuat. Karena Tuhan sudah perbuat semuanya bagi kita. Sudah sembuh anakku. Aku sudah memberkati-Mu. Aku sudah menyediakan jalan keluar bagi-Mu. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, kami hidup. Karena salib-Mu kami menang. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup karena percayanya. Ia mempercayai apa yang Tuhan katakan. Lebih daripada keadaannya. Lebih dari apa yang dia lihat. Sekalipun secara keadaan Abraham tahu. Dia sudah tua, rahim Sarah sudah tertutup. Dia tidak mungkin punya anak. Tetapi terhadap perkataan Allah, Abraham tidak ragu. Malah Abraham memuliakan Allah. Dia bersyukur, dia memuji Tuhan. Siapa yang Anda percayai? Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia memikul semua dosamu dan dosa saya di kayu salib. Supaya kita tidak lagi hidup untuk dosa tapi untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku makan karena aku percaya. Dalam nama Yesus, makanlah. Kita angkat cawan dengan tangan kanan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Katakan, aku percaya. Darah Yesus, darah yang mahal, sudah tercurah, menghapus semua dosa saya, menyucikan hati saya. Saya adalah ciptaan yang baru. Saya lahir dari Allah. Saya anak Allah. Saya terlahir untuk hidup seperti Allah. Di bumi seperti di sorga. Dalam nama Yesus, minumlah. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan, orang benar hidup oleh iman. Saya orang benar. Saya hidup oleh iman. Saya hidup oleh iman. Katakan, saya hidup oleh iman. Saya diberkati oleh iman saya. Saya sembuh karena iman. Saya percaya apa yang Tuhan katakan adalah kebenaran. Lebih dari apa yang saya lihat.
lebih dari apa yang saya rasakan. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah diampuni. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah diberkati. Hiduplah sebagai orang yang sudah sembuh, saudara. Hiduplah sebagai orang yang diberkati. Berhenti mengeluh. Berhenti mengasihani diri. Semangat, saudara. Penuh sukacita. Lakukan pekerjaanmu karena engkau percaya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mati dan hidupmu dikuasai oleh lidah. Berhenti memperkatakan perkataan yang bukan Tuhan katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Biarlah firman Tuhan menjadi penguasa hati dan pikiranmu. Hosana in the heart. Mari sembah Dia. Engkau diciptakan untuk menyembah Tuhan. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Oh, Rabala Syakara Balala Yalabala. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan, bersukacitalah. Puji Dia yang tidak terlihat tetapi nyata dan berkuasa. Dia nyata dan berkuasa. Let our King be lifted up. Hosanna, segenap hatimu, segenap jiwa kekuatanmu. Diciptakan untuk memuji Tuhan, mengatakan perkataan Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dengan imanmu, apapun keadaanmu, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar. Katakan dengan imanmu, Dia sanggup dan Dia telah. Dia sudah kerjakan bagimu. Percaya anakku, terima anugerahnya. Dia takkan tergoyah apapun keadaanmu dunia ini, sebab Dia hidup dan berkuasa. Semuanya serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Hei, bukan masalahmu yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa.
tidak akan tergoyahkan. Mari berjalan di atas air bersama denganku. Semuanya serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk. Dia luar biasa, lebih daripada masalah kita. Sebab Yesus hanya di atas segala. Serukan, hei hei hei, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Katakan dengan penuh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Saya orang benar. Saya orang benar. Bukan karena perbuatan saya, namun karena kelahiran baru saya. Lewat iman saya kepada Yesus. Saya orang benar. Saya hidup oleh iman. Saya percaya apa yang Tuhan katakan. Lebih dari apa yang saya lihat. Firman Tuhan itulah kebenaran. Yang tidak terlihat. Menjadikan yang terlihat. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan. Puji Dia, saudara. Hari ini hari kemenanganmu. Hari ini hari kesembuhanmu. Hari ini hari jawaban doamu. Bersukacitalah. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dia sudah berikan semuanya bagi kita sekarang. Yesus nama. Hanya satu nama di atas segala nama. Dia hadir, saudara. Dia hadir. Dia hadir. Rabala syara balala ya labana marabalala. Hurila balala ya labala. Dia berkenan, saudara. Ketika Tuhan mendapati iman, Dia berkenan karena iman kita. Karena kita tahu kebenarannya. Ampuni kami, Tuhan. Kalau selama ini kami lebih mempercayai apa yang terlihat daripada apa yang Kau katakan. Ampuni kami. Celikan mata hati kami. Anakku, aku sudah berikan semuanya bagimu. Aku berikan anakku yang tunggal. Apalagi aku bisa berikan kepadamu? Semuanya sudah Ku berikan kepadamu. Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau masih gelisah? Mengapa engkau masih mengeluh? Mengapa mulutmu masih mengatakan perkataan-perkataan yang jahat? Hari ini sembuh anakku. Bapa, hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun bulan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kelahiran kami adalah dahsyat dan ajaib. Karena ada rencana-Mu. Ketika kami lahir ke bumi ini, kami lahir bukan karena kebetulan.
Kami lahir karena rencana-Mu ada dalam hidup kami. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi Tuhan. Atas hidup setiap umat-Mu yang berulang tahun. Kesembuhan, kesehatan, berkat perlindungan. Dalam nama Yesus. Mari saudara, kalau engkau bawa persembahanmu, engkau bawa persepuluhanmu, ingat baik-baik. Kita memberi karena kita percaya Tuhan sudah memberkati kita. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Kita memberi bukan karena kita melihat dan menilai dengan penilaian kita, tapi karena kita percaya akan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Petrus berkata, Tuhan suruhlah aku, perintahkan aku. Maka aku akan melakukannya. Dan kami tahu Tuhan, memberi adalah perintah. Dan kami taati. Kami memberi bukan supaya diberkati. Justru karena kami memberi, kami diberkati. Karena kami percaya. Kami memberi dengan penuh sukacita. Kami memberi karena kami percaya Tuhan. Dalam nama Yesus, katakan aku percaya Tuhan. Aku bersyukur. Kau sudah sediakan jalan keluar. Mulai ucapkan syukur. Apa masalahmu? Mulai. Ucapkan syukur saudara buat jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Ucapkan syukur buat kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Berhenti meminta, memohon seakan-akan Tuhan belum. Dia sudah mengerjakannya. Percayalah, bersukacitalah senantiasa. Jangan biarkan keadaan menggoncang imanmu. Orang yang bimbang, yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Tetapkan hatimu. Tuh apa yang Tuhan katakan itu benar. Titik. Pegang. Sekalipun keadaan berkata sebaliknya. Percayalah, yang tidak terlihat itu akan mempengaruhi yang terlihat. Terima berkat Tuhan hari ini. Katakan aku terima berkat-Mu Tuhan. Saudara pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Kasih karunia Allah menyertai engkau mulai hari ini seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Bahkan selama-lamanya. Kau akan tetap naik bukan turun. Karena kau hidup oleh iman. Kau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Apapun yang dibuat tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Sekalipun di masa sulit sekalipun. Karena engkau percaya kepada Tuhan. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Angkatan orang akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kotak persembahan ada di belakang. Ya, saudara bisa sambil keluar. Bergiliran. Selamat hari Minggu. Tuhanku maha besar.